Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tri Mariono, SPMSI, sebagai dari PFI Komda Lampung, dengan judul identifikasi penyakit busuk akar pada tanaman tebu. Pak Dr. Insinyur Tri Mariono lahir di Lampung tanggal 8 bulan 2 tahun 1980. Kemudian dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung, beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Lampung, kemudian S2 dari IPB, dan S3 dari Gajah Mada pada tahun 2019. Kemudian adalah jamur patogen tumbuhan, taksonomi, bioekologi, dan epidemiologi. Saya kira tanaman tebu ini juga menjadi prioritas Kementerian Pertanian, di mana Kementerian kita akan mencapai swasembada gula. Jadi saya kira sangat penting ini penyakit busuk akar dan pangkal batang sehubungan dengan seringnya peredaran bibit atau benih dari satu daerah ke daerah lain. Kami persilakan Bapak Dr. Tri Mariono untuk dapat menyampaikan dalam waktu 12 menit. Terima kasih Pak Sukamto selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu semuanya peserta webinar seri kedua. Yang saya hormati Bapak Ketua PFI, Pak Sekjen PFI, Dewan Penyantun, dan Bapak Ibu semuanya peserta webinar kali ini. Langsung saja ke materi saya. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan internet di tempat saya. Sekarang saya sudah berpindah. Oke, jadi saya mengambil topik tentang identifikasi penyakit busuk akar dan pangkal batang pada tebu. Ini penelitian saya lakukan di Sumatera Selatan sebagai bagian dari disertasi saya di bawah bimbingan Prof. Ipik, kemudian Bu Ani Widyastuti dan Pak Haji Harimurti. Ya, jadi penyakit busuk akar dan pangkal batang ini sebenarnya relatif baru di Indonesia. Pertama dilaporkan ada di Lampung pada 1993, tepatnya di perkebunan tebu milik PT Gunung Madu Plantation. Kemudian di 2007 dilaporkan di Sumatera Selatan, tepatnya di PG Cintamani. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada dua perkebunan tebu tersebut, penyakit ini di Lampung sudah bisa ditemukan di beberapa perkebunan, termasuk juga di Sumatera Selatan, tapi laporan resmi yang misalnya dipublikasi jurnal baru dua tempat. Nah, saat ini penyakit busuk akar dan pangkal batang sudah menjadi masalah yang sangat serius di kedua perkebunan tebu tersebut dengan tingkat kerugian yang cukup signifikan. Di kerugian akibat penyakit ini mulai dari menurunkan rendemen, kemudian bobot batang turun, jumlah batang persatuan luas karena dapat mematikan tanaman sehingga jumlah batang persatuan luas akan berkurang. Kemudian jika tanaman induknya mati, maka ratun tidak tumbuh. Seperti yang kita ketahui, tebu dibudidayakan dengan sistem ratun dari bibit kemudian ke ratun 1, ratun 2, ratun 3. Nah, dengan adanya penyakit busuk akar dan pangkal batang ini, kerugian akan bersifat akumulatif karena semakin ke ratun yang lebih tinggi, ratun 2, ratun 3, begitu penyakit akan semakin lebih banyak. Nah, selain di Indonesia, penyakit ini juga ada di Taiwan, kemudian Amerika, dan Puerto Rico. Selanjutnya. Nah, sampai saat ini, laporan tentang penyebab penyakit ini ada dua, yaitu Filaria warburgii yang ada di Taiwan, kemudian yang di Amerika dan Puerto Rico ini Filaria arbuscula. Nah, untuk yang di Lampung sendiri, sampai saat ini baru diidentifikasi secara morfologi,
itu dikatakan mirip dengan yang di Taiwan, tetapi sebenarnya secara ukuran conidia dan ascospora lebih besar. Sedangkan yang di Sumatera Selatan ini masih disebut sebagai Silaria sp. Selanjutnya. Terus. Nah, untuk gejala penyakit, ini pada bagian tajuk. Gejala diawali dengan menguningnya daun muda, kemudian dilanjutkan dengan mengering, dimulai dari tepi daun menuju ke pangkal daun. Kemudian jika serangan yang sudah cukup parah, maka satu rumpun tanaman akan mati semuanya. Selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah yang gambar A, ini akar yang mengering karena mengalami busuk kering. Kemudian gambar B ini adalah penampang pangkal batang yang sakit mengalami perubahan warna dari coklat muda atau kemerahan. Kemudian gambar C ini adalah tanaman tebu yang sudah lama mati. Kemudian jika kita belah maka akan tampak adanya garis berkelok-kelok berwarna hitam. Nah, ini adalah ciri khas dari adanya serangan filaria. Jika ditemukan gejala ini sudah dapat dipastikan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh filaria. Selanjutnya. Nah, untuk tanda penyakit kami menemukan 2 di lapangan, yaitu stroma aseksual yang menghasilkan conidia. Ini mudah untuk ditemukan terutama di musim hujan. Kemudian satu lagi adalah stroma aseksual yang menghasilkan ascospora. Ini agak sulit ditemukan di lapangan. Selanjutnya. Terus. Nah, ini hasil isolasi dari tanaman bergejala sakit. Ada 4 isolat yang representatif dengan warna awal kecenderungannya adalah putih, kemudian lama-kelamaan akan menjadi hitam, dan juga akan memproduksi stroma aseksual pada media biakan. Terus selanjutnya. Ini perbandingan dari 4 isolat yang kami dapat. Jadi semua isolat menghasilkan stroma aseksual pada media biakan, namun hanya isolat CM dan PS yang bisa atau yang memproduksi conidia, sedangkan ST dan PLG tidak. Kemudian stroma aseksual kami temukan hanya dari CM dan ST, demikian juga ascosporanya karena ascospora hanya dibentuk dari stroma seksual. Selanjutnya. Nah, ini adalah stroma aseksual yang dipotong secara melintang, maka akan tampak seperti pada gambar dan tidak ditemukan adanya peritesia. Nah, kemudian massa putih atau conidia itu jika difoto dengan mikroskop elektron, tampak akan seperti pada gambar. Selanjutnya. Nah, ini adalah stroma seksual yang dipotong. Ini kebetulan dipotongnya membujur. Jadi tampak adanya peritesia pada gambar yang tengah. Ada peritesia, kemudian di dalam peritesia ada ascus, gambar yang sebelah kiri. Kemudian dalam ascus ada ascospora. Nah, kemudian ada juga kami berhasil mewarnai adanya ring ascus yang diberi kode RA. Kemudian jika satu ascospora diperbesar maka akan tampak adanya garis putih tepat di tengah-tengah dari ascospora. Nah, untuk gambar yang lebih jelas pada gambar yang paling kanan itu adalah foto mikroskop elektron dari ascospora dari isolat ST. Ini kami dapat dari lapangan. Kemudian selanjutnya ini adalah masih stroma seksual dari isolat yang berbeda, isolat CM. Di sini terdapat juga peritesia, kemudian ada juga ascus dan ascospora dengan ukuran yang lebih besar dan lebih panjang sedikit. Kemudian ada juga ring ascus.
dan ada juga garis putih pada titik ventral dari ascospora. Kemudian gambar paling kanan bawah adalah foto mikroskop elektron dari ascospora. Ini dari isolat CM. Selanjutnya, nah ini adalah perbandingan ukuran dari stroma seksual, ukuran ascospora dari isolat CM, SD, kemudian Taiwan yang di pustaka, kemudian Lampung juga dari pustaka. Kami bandingkan dengan Filaria arbusii karena Wan dia lebih ke arbusii. Adalah perbandingan gambar di mana untuk yang paling atas adalah Filaria CF warburgii di Taiwan. Kemudian gambar di paling kiri itu adalah Filaria warburgii. Dia tidak dari tebu, dia dari tanaman hutan dan dari biji. Kemudian yang tengah adalah Filaria arbuscula dari pustaka. Warburgii juga dari pustaka. Kemudian yang paling kanan ini adalah Filaria yang kami dapatkan dari perkebunan tebu yang ada di Sumatera Selatan, yang menurut kami cenderung ke Filaria arbuscula karena sangat jauh sekali dengan Filaria warburgii. Selanjutnya. Nah, kemudian kami lakukan identifikasi secara molekuler untuk memperkuat data-data morfologi dengan menggunakan primer ITS 1 dan 4. Ini hasil dari blast, hasil sequencing, kemudian kami blast, dapatkan kemiripan yang seperti pada tabel. Selanjutnya, nah ini adalah hasil dari konstruksi pohon filogenetik. Jadi 4 isolat yang kami dapatkan semuanya masuk dalam kelompok Filaria arbuscula spesies agregat. Jadi dalam kelompok ini terdiri dari beberapa spesies, namun sebenarnya secara morfologi dapat dengan mudah dibedakan. Oke, selanjutnya. Udah datang. Ini adalah satu isolat yang kami ambil untuk kami pilih sebagai bahan publikasi di jurnal internasional. Ini isolat SD dengan jelas di sini dia memiliki kemiripan 100% dengan Filaria arbuscula dan 97% dengan Filaria venezuela. Namun demikian kami tetap menyebut sebagai Filaria arbuscula karena secara morfologi terdapat perbedaan antara isolat kami dengan isolat venezuela. Isolat kami lebih cenderung ke arbuscula, sedangkan venezuela itu memiliki ukuran ascospora yang lebih besar. Selanjutnya, ini adalah yang isolat CM dan PS. Ini kami hanya ingin menunjukkan kalau secara pohon filogenetik, walaupun tadi hasil blast mirip dengan bambu bicola, tetapi dia terpisah dengan bambu bicola. Dan Filaria bambu bicola hanya sampai saat ini hanya dilaporkan dari tanaman bambu, tanaman inang. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian isolat yang kami dapat, kami lakukan uji patogenisitas untuk membuktikan bahwa benar itu adalah penyebab penyakit busuk akar dan pangkal batang, dan ternyata dari 4 isolat semuanya mampu menimbulkan penyakit atau patogenik. Selanjutnya. Nah, ini adalah hasil uji patogenisitas, tanaman yang tidak diinokulasi tetap sehat, kemudian tanaman yang diinokulasi menjadi sakit dengan gejala berupa, memang ini waktu itu belum sampai menguning tanamannya. Ini adalah bagian akar yang tampak menghitam, mengering karena adanya infeksi dari jamur Filaria. Kemudian pangkal batang juga sudah mengalami perubahan warna. Oke, selanjutnya. Ini adalah hasil dari uji patogenisitas tanaman sakit, kami lembabkan. Kemudian tumbuh stroma aseksual dari tanaman sakit hasil inokulasi buatan, dan juga tampak adanya massa conidia berwarna putih,
dan konidianya setelah difoto dengan mikroskop elektron tampak sama seperti konidia yang kami dapat dari lapangan. Nah, dari sini kami simpulkan bahwa benar penyebab penyakit busuk akar dan pangkal batang adalah jamur filaria. Oke, selanjutnya. Jadi dari hasil rangkaian penelitian ini kami simpulkan bahwa penyebab penyakit busuk akar dan pangkal batang tebu yang ada di Sumatera Selatan bukan merupakan jamur filaria CF warburgii atau jamur warburgii, tetapi lebih ke jamur filaria arbuscula dan filaria arbuscula spesies agregat yang tadi diwakili oleh istilah CM dan PS. Oke, selanjutnya. Nah, ini publikasi kami terkait dengan identitas penyebab dari busuk akar dan pangkal batang tebu. Ini alhamdulillah saya di bawah bimbingan dari Pak Profesor IPI, kemudian Bu Ani Widyasuti dan Pak Rudi Harimurti berhasil publish di jurnal internasional untuk identifikasi penyebab penyakit busuk akar dan pangkal batang tebu. Ini jurnal khusus untuk tanaman tebu. Mungkin Bapak Ibu jika berminat bisa ini ke link yang saya tampilkan, tetapi mungkin kalau untuk institusi yang tidak berlangganan, artikel ini hanya bisa didapat abstraknya saja. Oke, selanjutnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.